Semusim berlalu. Saya Pendeta Istiranus, selamat berjumpa dalam renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Saudara sekalian, di momen yang berbahagia ini, saya ingin menyapa dengan satu kata, merdeka. Merdeka. Kenapa saudara saya menyapa ini? Karena momen ini adalah momen yang sangat penting di bulan Agustus ini. Karena di bulan ini, tepatnya tanggal 17, kita sebagai rakyat Indonesia patut bangga dan bahagia karena kita akan memperingati hari kemerdekaan yang ke-79. Saudara, 79 bukan waktu yang singkat, waktu yang cukup panjang yang boleh dilalui oleh bangsa dan negara kita ini. Saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan, apa yang sudah kita buat untuk bangsa dan negara ini? Secara khusus kita sebagai orang percaya,
apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa kita ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di renungan pagi hari ini saya mengajak kita sekalian untuk belajar satu kebenaran firman Tuhan. Apa yang akan kita lakukan di hari kemerdekaan ini? Untuk mendasari renungan ini, kita baca di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 10. Saya tidak membaca satu persatu, tapi saya akan membaca lewat bahasan demi bahasan. Saudara, ternyata untuk mengisi kemerdekaan ini, yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, yang pertama adalah di dalam ayat yang pertama, dikatakan demikian. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa hubungannya ayat ini dengan kemerdekaan? Saudara, sangat erat sekali hubungannya. Kalau dulu saudara sekalian, pendahulu kita para pahlawan berjuang dengan mengangkat senjata untuk membela negeri ini agar bisa bebas dari penjajah dan bisa merdeka, tidak lagi ada di dalam naungan, tekanan, dan penindasan bangsa lain. Mereka berjuang mati-matian sampai pada akhirnya kita bisa merdeka, kita bisa lepas dari penjajah. Saudara, kita tidak hidup di zaman seperti para pendahulu kita, tetapi kita hidup di era kemerdekaan. Saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Kenapa kita tidak boleh melupakan ajaran yang Tuhan ajarkan? Saudara, ternyata yang luar biasa ketika kita sebagai anak-anak Allah untuk terus mengingat akan ajaran itu, karena di dalam ajaran yang ada di dalamnya mengandung nilai-nilai kebenaran yang luar biasa, yang bermanfaat bagi kita dan memiliki dampak yang luar biasa. Amsal Salomo mengajarkan kita untuk menjadi bijak. Saudara, dengan kita selalu mengingat akan ajaran Tuhan, membawa kita memiliki dampak yang besar terhadap negeri ini. Saudara, ketika dalam situasi yang tidak baik, kita dituntut untuk menjadi baik. Ketika dalam situasi, kondisi ekonomi yang semakin sulit, keadaan yang membuat kita tidak menentu, saudara, kita hadir di tengah-tengah kondisi sulit itu dengan menyatakan kasih kita. Satu tindakan perbuatan yang bisa kita lakukan untuk menolong orang. Ketika orang dalam kedukaan, kesulitan yang besar, kita hadir di dalamnya. Ketika kita di dalam penderitaan, kesulitan yang hebat, kita diajar untuk menjadi sabar. Saudara, ajaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang berdampak. Ajaran Tuhan mengubah dunia ini dengan mengajarkan nilai-nilai kebenaran. Saudara, ketika kita menjadi orang Kristen, bisa menerapkan ajaran yang Allah berikan, engkau sedang mempengaruhi orang-orang di sekitar ini. Engkau sedang menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, saudara sekalian, di ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menarik buat kita bagian yang kedua ini. Saudara, kenapa kasih dan kesetiaan ini jangan meninggalkan kita? Saudara, Yesus mengajarkan ini kepada kita sekalian agar kita melekat dengan Dia
sehingga kita akan mengikuti apa yang Yesus lakukan. Saudara, kenapa kasih dan kesetiaan itu harus melekat dalam diri kita? Saudara, ketika itu ada dalam diri kita, maka kita akan bisa mengasihi dan mencintai Yesus. Kita akan bisa melakukan apa saja karena kita mau taat kepadanya. Saudara, ketika kita bisa mengasihi dan mencintai Yesus, maka engkau akan bisa mengasihi bangsa dan negara yang kita cintai. Apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa dan negara ini? Saudara bisa mendoakan bangsa ini supaya menjadi bangsa yang besar, bangsa yang penuh damai, bangsa yang penuh kemenangan, bangsa yang bisa mensejahterakan rakyat. Saudara, ketika engkau memiliki kasih dan ketaatan, saudara akan membawa engkau untuk setia mendukung program-program pemerintah. Engkau juga akan menjadi warga yang baik, yang taat pada peraturan pemerintah. Bukankah hal ini sangat membantu negara kita ini, meringankan beban-beban yang berat? Inilah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Makanya janganlah kasih dan kesetiaan itu luntur dari dalam kita. Ketika engkau bisa mengasihi Yesus, ketika engkau bisa setia, maka engkau juga akan setia pada bangsa dan negaramu. Yang ketiga, saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ada di ayat 5. Saudara, garis bawahi ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara, kegagalan orang Kristen adalah ketika mengikut Tuhan dengan setengah hati. Ketika mengikut Tuhan tidak dengan sungguh-sungguh. Saudara, ketika engkau mengikut Tuhan setengah hati, maka yang kau lakukan juga asal-asalan. Sehingga tidak heran, saudara sekalian, kita gebiarnya menjadi orang Kristen. Gebiarnya orang tahu kita orang percaya. Tetapi realita di dalam hidupnya engkau tidak menunjukkan sebagai pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Apa akibatnya, saudara? Akibatnya tidak ada perubahan hidup di dalam diri kita. Tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dalam diri kita. Tidak ada satu terobosan-terobosan yang membuat dirimu untuk maju lebih besar. Yang lebih mengerikan, engkau tidak mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Dan yang ketiga, engkau tidak mengalami kasih Allah. Saudara, tidak heran banyak orang yang teriak. Banyak orang mulutnya mengatakan mengikut Yesus, tetapi realitanya dia tidak mempraktekkan hidup Kristus di dalam hidupnya. Karena itu, saudara sekalian, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, hendaknya engkau sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Saya baca lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara, jangan main-main mengikut Tuhan. Hari ini, di hari kemerdekaan ini, saudara, di momen yang bahagia dan menyenangkan, saya mengajak kita sekalian umat percaya untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, agar ada satu perubahan di dalam hidup kita. Agar kita sebagai anak Tuhan benar-benar mengalami kuasa dan mujizat. Dari sini, Bapak Ibu, engkau bisa bersaksi. Engkau bisa menceritakan kasih Tuhan. Engkau bisa membantu banyak orang. Karena engkau menjadi orang yang kuat. Saudara, ketika engkau menjadi kuat, engkau bisa menolong orang. Saudara, hanya orang yang kuat yang bisa menolong orang yang lemah. Hanya orang yang berdiri tegap yang bisa membantu orang tidak berdaya. Bagaimana kamu akan menolong orang kalau kamu sendiri tidak mengalami kasih Allah? Bagaimana engkau mau membantu orang sedangkan kamu sendiri kekurangan? Karena itu, saudara, peran kita sebagai warga negara yang baik, lakukan yang terbaik,
alami bersama dengan Kristus, baru engkau bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang terakhir, saudara, saya ingin katakan di ayat yang ke-7. Saudara, janganlah menganggap dirimu bijak. Saudara yang mengukur bahwa saudara itu baik, saudara bijak, itu ukurannya bukan diri kita. Tetapi yang menjadi standar ukuran kita adalah firman Tuhan dan orang lain. Saudara, ketika standar yang dipakai adalah diri kita, maka kita akan mengatakan bahwa semua yang kita kerjakan itu baik. Sehingga kita akan mengatakan, karena saya, maka semua itu bisa terlaksana. Karena saya, maka orang itu dapat satu. Saudara sekalian yang terkasih, munculnya kesombongan adalah ketika menganggap diri kita paling baik. Munculnya keangkuhan adalah ketika kita mengatakan bahwa diri kita yang paling berharga dan bernilai. Nah, ketika itu ada dalam diri kita, saudara sekalian, engkau sedang menanamkan bibit-bibit kesombongan. Sedangkan Tuhan mengajarkan kepada kita dengan jelas, saudara sekalian, supaya jangan menganggap dirimu bijak. Ini penting, saudara sekalian, supaya kita menjadi orang yang rendah. Biarlah orang lain yang menilai kita, hasil yang kita kerjakan, sehingga orang terberkati melalui sikap dan perbuatan kita. Saudaraku sekalian, dari poin-poin yang ada mengajarkan kepada kita, ketika engkau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak melupakan ajaran yang sudah Tuhan berikan, teladan hidup yang Tuhan berikan, engkau akan menjadi orang yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang dapat mewarnai kebaikan. Saudara, ketika kasih dan setia itu ada dalam diri kita, maka engkau akan menjadi orang yang peduli. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, bahwa hidupmu hanya tertuju kepada Yesus, maka engkau akan mengalami kuasa dan mujizatnya yang orang lain bisa merasakan. Ketika engkau rendah hati dan menjadi bijak, orang di sekitarmu akan merasa bahagia. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari renungan pagi hari ini, apa yang kita dapatkan? Saudara, di momen kemerdekaan yang begitu luar biasa yang ke-79 ini, biarlah hidup kita bisa berdampak buat bangsa dan negara kita. Kita bisa mewarnai negeri ini dengan sikap dan tindakan kita dan perbuatan kita yang nyata, yang dapat dirasakan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian, isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik, yang nantinya bisa berdampak bagi orang lain, memberkati banyak orang lain melalui keberadaan kita yang sudah matang, yang sudah lebih baik, sehingga kita bisa menolong orang. Kiranya saudara sekalian, renungan saat ini boleh menjadi berkat, menguatkan kita sekalian sebagai orang-orang percaya. Kita benar-benar bisa menjadi bagian negeri ini, sehingga sumbangsih kita boleh dirasakan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita. Merdeka, mari kita satu dalam. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih renungan saat ini yang boleh kami lakukan. Kiranya Tuhan boleh memberkati saudara-saudara kami yang melihat maupun yang mendengar, agar mereka diberkati, agar kami menjadi orang Kristen yang terus berpegang pada ajaran-Mu, agar kami menjadi orang Kristen yang tidak meninggalkan kasih dan setia kami,
Ketika kami menjadi orang Kristen, benar-benar sungguh-sungguh kami percaya dan tidak ada ragu sedikit pun dalam mengikut Tuhan, dan ajar kami untuk menjadi orang yang bijak, sehingga apa yang kami lakukan bukan saja menyenangkan hati Allah, tapi juga menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami dan buat bangsa Indonesia yang kami berkati. Indonesia yang genap usia 79 tahun. Indonesia semakin maju, Indonesia semakin diberkati, rakyatnya semakin makmur, dan kami anak-anakmu semakin diberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.